Jadi Tritunggal itu nggak lepas dari apa ya? Dari eh, pengajaran, bukan pengajaran apa sih? Ya pokoknya kita itu nggak lepas dan nggak nyimpang daripada itu gitu. Nah, di sini mungkin juga jadi satu pengaruh gitu. Dari secara turun temurun akhirnya mereka taunya Yesus, Yesus, Yesus. Dan akhirnya mereka memahami ya jadi seperti ini nih. Jadi oneness gini. Jadi udah tidak sesuai lagi menurut ayat-ayat kitab suci. Ya itu aja Bro Gia yang ini kalau misalkan ada yang salah ya mohon diluruskan ya atau ditambahkan juga saya Baik, sambil belajar juga sih masalahnya. sama Pak. Iya, Ya, terima baik. kasih ya Bro Terima Gia. kasih. Iya, Terima kasih Paman Yosep. kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari Paman Ivan dulu. Mungkin nanti saya tampilkan cuplikan ya, bagaimana diskusi saya supaya tidak dikatakan mana tuh HTD mengatakan tidak boleh doa Bapa kami. Ada. Ya, silakan Paman Ivan, mungkin ada tanggapannya sebelum kita dengarkan sebagian kecil saja. Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang tata ibadah, pasti ada perbedaan yang sangat signifikan ya dengan gereja-gereja apostolik dan gereja Kristen yang lain. Karena kita berbicara kalau dalam konteks gereja apostolik adalah liturgi ya, dan ini diterima oleh gereja dari para rasul dan pengganti para rasul. Nah, liturgi itu bagaimana secara komunal, komunitas umat beragama bersama-sama memuji, memuliakan, tetapi sekaligus juga menghadirkan kurban Kristus dalam Ekaristi untuk menggenapi, untuk menjalankan atau memenuhi apa yang Kristus katakan sendiri dalam Yohanes 6 kalau tidak salah ya, tentang inilah tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan ini bisa diimplementasikan atau dipenuhi dalam ibadah Ekaristi. Nah, kalau Ekaristi itu tidak ada, maka apa yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 6 ini tidak ada pemenuhannya. Dan ibadah Ekaristi memenuhi itu. Nah, bahwa kemudian ada gereja-gereja Kristen lainnya dengan tata perayaan ibadat yang berbeda dan tidak terformulasi sebagaimana diwariskan oleh jemaat perdana, yaitu adalah pengajaran dan iman mereka ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang perayaan ibadat ataupun liturgi, gereja itu adalah sebagaimana yang sering kita lakukan atau setiap kali kita lakukan pada misa ataupun ibadah Ekaristi. Nah itu kalau kita berbicara tentang tata perayaan ibadat. Dan dalam tata perayaan ibadat tersebut memang sudah diformulasikan, sudah dirancang ataupun sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang merupakan perwujudan daripada misteri karya keselamatan itu sendiri dalam suatu event liturgi. Bagaimana pada pembukaan, kemudian pernyataan tobat, kemudian memuliakan Allah Tritunggal itu dalam Kyrie dan Gloria, kemudian membaca tulisan para nabi, tulisan para rasul, Injil, kemudian homili, dan persiapan persembahan, dan dilanjutkan dengan syukur agung ataupun kemudian konsekrasi dan transubstansiasi yang kemudian dengan penerimaan Ekaristi, komuni. Nah, tata-tata itu adalah merupakan bagian bagaimana Injil ataupun kitab suci terpampang dalam laku gerak, dalam laku peribadatan
secara komunal, secara komunitas. Kita bersama-sama melakukan itu. Dan kalau kita mengacu kepada tulisannya Scott Hahn, tidak hanya kita berbicara tentang kita pada saat itu di gereja, tetapi malahan menurut Scott Hahn itu adalah ibadah di surga dan di bumi. Bagaimana para malaikat pun juga turut terlibat dalam peristiwa liturgi itu. Nah, itu kalau kita menyinggung tentang hal tersebut. Tetapi kalau kita kembali kepada konteks Pak HTD ini, memang semua argumentasinya pada ngawur, tidak logis, dan saling bertentangan dan bertabrakan. Mungkin demikian sementara. Iya, mantap penjelasannya Bro Ivan. Terima kasih Bro Ivan. Jadi itulah yang saya tangkap juga ya. Jadi kalau Bro Ivan mungkin lebih terperinci ya. Jadi Tritunggalnya itu pengajaran mengenai Tritunggal itu nggak lepas ya, itu karena didasarkan sama Alkitab itu ya. Liturgi itu berdasarkan Alkitab yang ada. Gitu ya Bro Ivan ya. Nah, seperti ini lah yang kadang-kadang kita khawatirkan, juga pasti banyak bermunculan lagi yang ya model-model HTD ini. Terima kasih ya Bro Ivan penjelasannya. Oke. Iya. Sama-sama Mas. Ya. Ya, mungkin kita tunggu Bro Gia untuk menayangkan. Iya. Kita tunggu-tunggu itu. Suara saya terdengar nggak Pak Ivan? Mantap. Clear and clear. Oke. Clear. Oke. Kita hanya untuk melihat saja ya bagaimana keyakinan HTD ini, supaya tadi yang saya omongkan itu tidak dikatakan nanti wah ini DGS ini bicara ini asal-asalan nih gitu ya. Nah, ini ketika saya masuk di dalam diskusi mereka, mungkin agak saya percepat nanti ya di bagian ini, kira-kira di bagian ini ya. Oke, nah ini saya masuk di sini, kemudian saya ikut nimbrung ya. Mereka sedang diskusi, lalu kemudian saya masuk ke dalam untuk ngobrol. Oke, sekarang kita dengarkan. Yusuf Ismail udah tahu katanya. Kalau sama HTD itu janganin pokoknya toleransi. Kalau sama HTD itu bingkainya toleransi banget malah ya. Terus nanti kita mau tanya tak jawab gitu loh, tapi dalam bingkai toleransi. Kalau beda ya beda diomongin. Ngomong beda, ini beda Pak. Kalau beda ngomong beda, jangan beda sama-samain ya nanti jadi ngegas orang ya kan. Iya benar. Siap Pak Pendeta, terima kasih buat kalian yang datang ini. Ya, salam buat teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan menjalani kehidupannya lebih bertoleransi lagi kita semua. Baik, salam NKRI, salam toleransi. Selamat siang semuanya. Selamat siang, salam ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Saya kedatangan tamu lagi ya Pak HTD. Beliau adalah seorang praktisi dari Katolik dan juga punya channel. Beliau ini adalah seorang pengajar juga ya. Kurang lebih seperti itu, dan dia adalah Pak Gea ya. Selamat siang Pak Gea. Gimana kabar hari ini Pak Gea? Selamat siang. Wah, kabar baik sekali. Bagaimana Pak Pendeta HTD dan Pak Valen? Sehat juga kah? Iya, sehat. Ya, puji Tuhan sehat. 60 tahun Pak, sehatnya kayak gini Pak. Wah, harus tetap bersyukur Pak HTD, apapun situasinya. Ya, bersyukur Pak ya. Ya. Betul sekali. Oke, Bang Valen, lanjut dulu Bang, biar saya ini belajar juga ini. Ya, silakan. Iya, ini kan tadi saya membahas terkait masalah keluarnya Pak HTD dari konsep Trinitas ke Allah yang benar-benar real, Allah yang benar-benar segala zaman, Allah yang benar-benar esa gitu. Dan Pak HTD tadi menarasikan bahwa konsep Trinitas, Triteos, Oneness itu sebenarnya sama tapi dalam corak yang berbeda. Nah, seperti itu Pak Gea. Artinya siapapun orang yang mengajarkan konsep Trinitas atau Triteos atau Oneness itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab menurut pemahaman dari Pak Pendeta HTD. Nah, seperti itu Pak Gea. Nah, ini tanggapan dari Pak Gea sendiri selaku pemegang ini ya, otoritas yang di Katolik, ada magisterium, ada katekismus gereja Katolik beserta canon. Ini menanggapi narasi yang disampaikan Pak HTD kayak gimana Pak? Silakan Pak Gea.
Ya, baik. Terima kasih diberikan waktu Bang Valen. Kalau bagaimana bahwa siapapun itu punya hak untuk mengklaim bahwa apa yang dia yakini adalah yang benar. Termasuk Pak Pendeta juga, itu pastinya mengklaim bahwa apa yang diajarkan itulah yang benar. Tetapi ada baiknya memang kita menyelidiki lebih jauh tentang apa yang kita klaim itu. Saya menyaksikan bahwa banyak sekali, ya, bukan hanya Pak HTD yang mengklaim bahwa dia yang benar secara dalam menafsirkan tentang ketuhanan. Banyak juga kelompok dari agama-agama lain, ya seperti itu, ya. Nah, saya mungkin tanggapi satu-satu saja, ya, terlebih dahulu. Saya mendengarkan apa yang Pak HTD jelaskan di YouTube-nya bahwa setelah Yesus naik ke surga itu tidak ada Bapa. Saya ingin mengonfirmasi aja nih, Pak HTD, apakah di gereja Bapak sudah atau di Alkitab Bapak itu sudah dihapus doa Bapa kami, Pak? Oke, Pak, siapa namanya? Pak D ya? Siapa namanya? Pak Ya, Degea ya, Pak ya? Ya. Pak Degea, Pak ya. Kalau toh saya menjelaskan, mudah-mudahan Bapak ngerti, Pak ya. Ketika Yesus, yang penting kita bertukar pikiran, Pak. Kalau saya nggak mau ngotot, tapi ingin tahu saja apakah ini pakai ayat Alkitab, Pak ya. Tidak ada Bapa katanya. Ya, silakan. Pakai ayat Alkitab, Pak ya. Pakai ayat Alkitab ya. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, Lukas 1 ayat 31, pertanyaan muncul, di surga ada siapa? Di surga ada Allah, namanya Yesus juga. Yohanes 17 ayat 12. Lalu Yesus jadi manusia, doa dong. Dia doa ke siapa? Doa memakai Bapa. Bapa itu kiasan. Bapa itu kiasan aku di surga. Yohanes 16 ayat 25. Makanya kalian pada doa Bapa kami. Orang-orang murid Yesus pinter, sorry Pak, aku nggak mau. Sorry Yesus, aku nggak mau doa Bapa kami. Tunjukkan kalau ada satu murid yang melaksanakan doa Bapa kami. Tunjukkan, nggak ada. Tunjukkan kalau ada yang doa kepada Bapa. Tidak ada, tak kasih hadiah, minta berapa? Murid itu tahu Pak. Begini murid Pak, itu ngerti. Pertanyaan saya hanya konfirmasi Pak. Apakah di Alkitab Bapak itu sudah dihapus doa Bapa kami itu Pak? Jadi di Alkitab Bapak tidak ada lagi gitu. Pak, doa Bapa kami itu adalah doa untuk Yesus Allah. Bukan doa untuk Bapa, tak kasih tahu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang turun menjadi manusia itu Bapa atau Firman, Pak? Firman. Lalu di surga ada Allah namanya Yesus, udah jelas kok. Itu Pak, tolong dibaca Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di situ diceritakan ada Bapa dan Firman. Firman dan Bapa itu beda. Yang Bapa mana? Bapaknya mana? Bapa itu ya Yahweh, Pak.